Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh. Kita bertemu kembali dalam mata pelajaran prakarya bersama Bu Maya. Kita masih membahas tentang pengolahan buah segar menjadi makanan dan minuman. Kita masuk ke bab berikutnya, yaitu tentang teknik pengolahan. Oke anak-anak, kita akan belajar bagaimana cara pengolahan bahan makanan. Macam-macam teknik pengolahan itu ada dua. Yang pertama adalah panas basah, yang kedua adalah panas kering. Yang dimaksud dengan panas basah adalah pengolahan bahan makanan dengan menggunakan bahan dasar cairan untuk matangkannya. Sedangkan panas kering itu adalah pengolahan makanan tanpa bantuan bahan dasar cairan untuk matangkannya. Nah, ini contoh pengolahan panas basah menggunakan cairan yang cukup banyak, dan panas kering misalnya menggoreng dengan menggunakan minyak, sedikit minyak. Oke, kita bahas satu persatu dari teknik pengolahan ini. Yang pertama adalah moist heat atau teknik pengolahan panas basah. Ada 7 macam. Yang pertama teknik merebus, boiling, teknik merebus menutup bahan makanan, poaching, teknik merebus dengan sedikit cairan atau braising, kemudian teknik menyetup atau menggulai, dalam bahasa Inggrisnya stewing, kemudian teknik mengukus atau steaming, kemudian teknik mendidih atau simmering, dan yang terakhir adalah teknik mengetim. Oke, kita bahas satu persatu ya. Teknik merebus atau boiling itu adalah mengolah bahan makanan dalam cairan yang sudah mendidih. Contohnya, nah ini merebus brokoli dengan menggunakan air, tapi terlebih dahulu airnya dididihkan. Yang kedua, teknik merebus menutup bahan pangan atau poaching. Ini adalah cara memasak bahan makanan dalam bahan cair sebatas menutup bahan makanan yang direbus dengan api kecil di bawah titik didih. Jadi menutup sebatas pada bahan makanannya saja, tidak terlalu banyak airnya. Ini contohnya ya. Kemudian yang berikutnya adalah yang disebut dengan teknik merebus dengan sedikit cairan atau braising. Braising ini bahan makanan, teknik merebus bahan makanan dengan sedikit cairan dalam panci tertutup dengan api yang kecil dan perlahan-lahan. Nih contohnya ya, kayak membuat masak sarden itu ya dengan sedikit cairan. Oke, berikutnya teknik menyetup atau menggulai, stewing. Nah, ini mengolah bahan makanan dengan terlebih dahulu ditumis bumbunya dan direbus dalam cairan berbumbu dan cairan yang tidak terlalu banyak dengan api sedang. Jadi ditumis dulu bumbunya, dikasih air, setelah itu diberi cairan ya, setelah itu baru dimasukkan bahan-bahannya, apinya sedang saja. Nah, contohnya ini ya, jadi gulai. Oke, berikutnya teknik mengukus atau steaming. Nah, ini mengolah bahan makanan dengan menggunakan uap air mendidih. Biasanya menggunakan kukusan atau dalam bahasa Jawa ada dandang gitu ya. Oke, contohnya ini mengukus, membuat bolu makanan, misalnya bolu kukus. Nah, ini menggunakan kukusan. Oke, berikutnya teknik mendidih atau simmering, yaitu mengolah bahan makanan dengan saus atau bahan cair lainnya yang dididihkan dahulu, baru api dikecilkan di bawah titik didih dan direbus lama. Nah, ini contohnya simmering. Berikutnya adalah teknik mengetim. Nah, mengetim ini mengolah bahan makanan dengan menggunakan 2 panci yang berbeda ukurannya. Jadi yang satu besar, yang satu kecil. Nah, ini contohnya ya. Jadi ini panci yang besar, ini yang kecil yang mangkok bisa biasanya ada mangkok khusus untuk mengetim. Oke, berikutnya kita bahas tentang dry heat cooking atau teknik pengolahan panas kering. Ada beberapa teknik ya. Yang pertama, teknik menggoreng dengan minyak banyak atau deep frying. Teknik menggoreng dengan minyak sedikit atau shallow frying. Teknik menumis atau sautéing. Teknik memanggang atau baking. Teknik membakar atau grilling. Oke, ada 5 ya, kita bahas satu persatu. Yang pertama, teknik menggoreng dengan minyak banyak atau deep frying. Nah, ini menggunakan minyak atau lemak yang banyak
sehingga makanan benar-benar terendam sehingga memperoleh hasil yang sangat kering atau crispy. Kalian pernah melihat penjual ayam crispy? Nah, mereka pasti menggoreng dengan minyak yang cukup banyak dan sangat panas sehingga hasilnya akan menjadi renyah. Oke. Berikutnya, teknik menggoreng dengan minyak sedikit atau shallow frying. Nah, ini proses menggoreng yang dilakukan dengan cepat dalam minyak goreng yang sedikit pada wajan datar. Oke, contohnya ini ya. Contoh yang lain juga penjual martabak. Nah, penjual martabak itu juga menggunakan minyak yang sedikit. Ya, oke. Berikutnya adalah teknik menumis atau sauteing. Teknik memasak dengan menggunakan sedikit minyak olahan dan bahan makanan yang telah dipotong kecil-kecil atau diiris tipis-tipis, dikerjakan dalam waktu sebentar dan cepat, diaduk-aduk serta ditambahkan sedikit cairan sehingga sedikit berkuah atau basah. Jadi bumbunya ditumis dalam minyak sedikit, nah, baru kemudian bahan-bahannya dimasukkan. Contohnya ini, namanya menumis. Ya. Oke, berikutnya teknik memanggang atau baking. Teknik pengolahan bahan makanan di dalam oven dengan panas dari segala arah tanpa menggunakan minyak atau air. Jadi dimasukkan ke dalam oven, contohnya membuat kue kering. Ya. Yang terakhir adalah teknik membakar atau grilling, yaitu teknik pengolahan bahan makanan di atas lempengan besi panas atau grid atau di atas pan datar atau teflon yang diletakkan di atas perapian langsung. Oke, jadi ini yang kita pelajari hari ini anak-anak. Selamat belajar di rumah. Semoga apa yang Bu Maya sampaikan tadi bisa bermanfaat. Kita akan melanjutkan lagi pelajaran kita minggu depan.